Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Lailatul Ismini dengan NIM C1B020126 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Arola Lubis, SPMM. Yang pertama, manajemen persediaan. Persediaan adalah bahan-bahan atau barang yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk suku cadang dari peralatan, maupun untuk dijual. Walaupun persediaan hanya merupakan suatu sumber dana yang menganggur, akan tetapi dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Persediaan di sini memiliki arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory management sangat penting dilakukan. Persediaan barang dagangan yang secara terus-menerus dibeli dan dijual yang merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Penjualan barang dagangan merupakan sumber utama penghasilan bagi perusahaan karena sebagian besar semua perusahaan tertanam dalam persediaan. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada raw material stock. Persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Lalu ada components. Persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakam menjadi suatu produk. Lalu ada supplier stock. Persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat ada work in process stock. Persediaan barang keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu dilakukan proses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang terakhir ada finished goods stock. Persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada langganan. Lalu ada fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dan aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut beberapa fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan. Lalu, untuk mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, untuk berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang terakhir, untuk menjamin lancarnya proses produksi. Lalu ada biaya persediaan. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel ini adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan disimpan. Adapun jenis biaya ini antara lain dalam bentuknya biaya modal yang ditanamkan dalam persediaan tersebut, biaya asuransi persediaan, biaya atau upah buruh yang mengurusi penerimaan barang. Ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory, yaitu ordering cost atau biaya pesan dan pemasaran, carrying cost atau biaya penyimpanan, dan yang terakhir biaya persediaan panganan. Lalu yang terakhir ada pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Ada 5 metode inventory management yang biasa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Yang pertama ada metode economic cost order quantity. Salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Lalu yang kedua ada metode material requirement planning. Metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga ada metode just in time. Metode tepat waktu yang memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan. Yang keempat ada metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Lalu yang terakhir ada metode periodic review. Dalam hal ini, metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan dalam waktu
waktu yang sama. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.